Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Devindra Saputri dengan NPM 2010631050094 dari kelas 2D, Program Studi Pendidikan Matematika. Saya akan membahas mengenai biografi dan peran penting Blaise Pascal. Blaise Pascal, sejak 1623 sebelum Masehi sampai 1662 sebelum Masehi. Biodata Blaise Pascal. Nama Blaise Pascal, lahir di Clermont-Ferrand, Prancis 19 Juni 1623. Wafat di Paris, Prancis 19 Agustus 1662. Orang tua ayah Etienne Pascal, ibu Antoinette Begun. Saudara Gilbert Pascal dan Jacqueline Pascal. Dikenal sebagai ahli matematika, ahli fisika, penemu kalkulator, dan penemu teori probabilitas. Biografi Blaise Pascal. Blaise Pascal terlahir di Clermont-Ferrand pada 19 Juni 1623. Ayahnya Etienne Pascal, penasehat kerajaan yang kemudian diangkat sebagai presiden organisasi The Court of Aids di kota Clermont. Masa kecil Blaise Pascal. Ibunya Antoinette wafat saat ia berusia 3 tahun, meninggalkan ia dan dua saudara perempuannya yaitu Gilbert dan Jacqueline. Pada tahun 1631, keluarganya pindah ke Paris. Sejak usia 12 tahun, ia sudah biasa diajak ayahnya menghadiri perkumpulan diskusi matematika. Ayahnya mengajarinya ilmu bahasa, khusus bahasa Latin dan bahasa Yunani, tapi tidak dengan matematika. Ayahnya sengaja melewatkan pelajaran matematika kepada Pascal semata-mata untuk memancing rasa keingintahuan sang anak. Penemu kalkulator pertama. Saat ia masih berusia 12 tahun, Blaise Pascal sering membantu ayahnya bekerja, yang ketika itu bekerja sebagai penarik pajak. Blaise Pascal kemudian membuat sebuah mesin hitung atau kalkulator yang kemudian ia beri nama Pascaline. Pascaline buatan Blaise Pascal membantu ayahnya mempermudah hitungan pajak ayahnya. Mesin temuan tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan dan Blaise Pascal mendapat banyak pujian. Mulai tertarik matematika, Pascal lantas terbiasa bereksperimen dengan bentuk-bentuk geometri, serta menemukan rumus-rumus geometri standar dan memberikan nama rumus tersebut dengan namanya sendiri. Dalam biografi Blaise Pascal, diketahui bahwa pada tahun 1640, Pascal sekeluarga pindah ke kota Rouen. Saat itu, ia masih diajari langsung oleh ayahnya, namun Pascal belajar dengan sangat giat, bahkan sampai menguras stamina dan kesehatannya sendiri. Menemukan teorema geometri. Jerih payahnya tak sia-sia, akhirnya ia berhasil menemukan teorema geometri yang menakjubkan. Kadang-kadang ia menyebut teorema tersebut sebagai heksagram ajaib, sebuah teorema tentang persamaan persilangan antar garis. Bukan sebuah teorema yang sekedar menghitung keseimbangan bentuk, tapi lebih mendasar dan penting, yang saat itu sama sekali belum pernah dikembangkan menjadi sebuah cabang ilmu matematik tersendiri, geometri proyeksi. Pascal kemudian menggarapnya menjadi sebuah buku, yaitu Essay on Conic, yang diselesaikan sampai tahun 1640, di mana heksagram ajaib menjadi bahasan utama, yang membahas ratusan penghitungan tentang kerucut. Ia juga membahas teorema Apollonius, yang mengagumkan bukan cuma karena usianya yang masih sangat muda saat itu, sekitar 16 tahun, namun karena penghitungannya juga menyertakan unsur-unsur tangen dan sebagainya. Tahun 1646, ayah Pascal mengalami kecelakaan, kemudian dirawat di rumah. Beberapa tetangga berkunjung membesuk, kebetulan beberapa di antaranya penganut Jansenis yang didirikan oleh Cornelis Jansen, seorang profesor kelahiran Belanda yang mengajar teologi di Universitas Leuven, sebuah kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Jesuit. Pascal tampaknya terpengaruh dan menjadi pengikut Jansenis. Hal ini menjadikannya amat menentang ajaran Jesuit. Adiknya, Jacqueline, juga berniat ingin masuk,
biara Jansenis di Port Royal. Ayah Pascal, Etienne Pascal, tak menyukai hal ini. Ia kemudian mengajak keluarganya pindah ke Paris. Namun setelah ayahnya meninggal pada tahun 1651, Jacqueline bergabung dengan biara Port Royal. Penganut Jansenisme, Pascal masih sibuk menikmati kehidupan duniawinya bersama teman-temannya dari kalangan bangsawan untuk menghabiskan uang warisan ayahnya. Akhirnya, pada tahun 1614, ia sepenuhnya menjadi penganut Jansenisme, dan ia pun memulai kehidupan austeriknya di biara Port Royal. Pada tahun 1655, Antoine Arnauld, seorang penulis kondang, mengulas tentang ajaran Jansenisme yang secara resmi dilarang pemerintah Sorbonne sebagai ajaran bidah. Lalu Pascal menjawab tulisan tersebut dengan menulis di media kondang The Provincial Letters dengan menggunakan nama samaran Louis de Montalt yang bertujuan untuk mempertahankan ajaran Jansenisme. Mereka seolah-olah berpolemik antara dua orang sahabat, mulai dari 13 Januari 1656 hingga 24 Maret 1657. Media The Provincial Letters beroplak ribuan dan beredar ke seluruh pelosok Paris. Penganut Jesuit mencoba memancing siapa sebenarnya si penulis tersebut. Dengan cerdiknya malah mengolok-olok mereka yang berusaha mengungkap jati dirinya. Berita tentang kehidupan pribadi Pascal tak banyak terdengar semenjak ia memasuki kehidupan di Port Royal. Saudara perempuannya Gilbert melihat dia menjalani kehidupan asketis. Wafatnya Blaise Pascal. Pascal, selain tak terlalu suka melihat adik perempuannya sibuk dengan anak-anaknya, ia juga sebal dengan pembicaraannya yang melulu soal urusan perempuan. Mulai 1658, penderitaan sakit kepalanya semakin memuncak. Akhirnya meninggal pada 19 Agustus 1662. Ketika wafat, Pascal meninggalkan sebuah karya tulis yang belum selesai perihal teologi, De Pensées, sebuah apologi kekristenan, sehingga baru diterbitkan 8 tahun kemudian oleh biara Port Royal dalam bentuk yang tak lengkap dan tak jelas. Sebuah versi terbitan yang lebih otentik pertama kali terbit tahun 1844, yang mengupas tentang problem besar pemikiran Kristen, tentang kepercayaan yang bertentangan dengan sebab kehendak bebas dan pengetahuan awal. Dalam biografi Blaise Pascal, diketahui ia menjelaskan kontradiksi dan problem moral kehidupan, doktrin tentang kejatuhan atau keterusiran dari surga, yang menjadi landasan kepercayaan dan menjadi dasar pembenaran dari doktrin penebusan. The Pensées berbeda dengan Provincial Letters, yang ditulis langsung oleh penulisnya dengan gaya penulisan yang tentu saja tidak sesuai dengan kehebatannya sebagai sosok penulis termasyhur. The Letters, bagaimanapun juga, telah menempatkan Pascal ke dalam sejarah literatur bersama penulis-penulis besar Prancis. The Pensées terasa seolah ditulis oleh orang lain yang seolah tak terlalu mementingkan soal agama. Namun demikian, meski berbeda antara keduanya, masing-masing tetap merupakan buku-buku penting dalam sejarah pemikiran keagamaan. Karya-karya Blaise Pascal. Pascal juga menulis tentang hidrostatik, yang menjelaskan eksperimennya menggunakan barometer untuk menjelaskan teorinya tentang persamaan benda cair atau equilibrium of fluids, yang tak sempat dipublikasikan sampai 1 tahun setelah kematiannya. Hukum Pascal. Makalahnya tentang persamaan benda cair mendorong Simeon Stevin melakukan analisis tentang paradoks hidrostatik dan meluruskan apa yang disebut sebagai hukum terakhir hidrostatik, bahwa benda cair menyalurkan daya tekan secara sama-sama ke semua arah, atau yang sekarang sering disebut juga hukum Pascal. Hukum Pascal dianggap penting karena keterkaitan antara teori benda cair dengan teori benda gas, juga tentang perubahan bentuk keduanya yang kemudian dikenal dengan teori hidrodinamik.
Teori Pascal memberikan pengaruhnya pada teori matematik di saat Pascal memulai kehidupan di Port Royal yang digunakan untuk mengatasi problem penghitungan yang berhubungan dengan kurva dan lingkaran, yang juga harus dikuasai oleh matematikawan modern. Ia banyak menerbitkan teorema yang diajukan sebagai tantangan kepada matematikawan lain untuk dipecahkan, tanpa satupun yang menjawabnya. Jawaban kemudian datang dari John Wallis, Christopher Wren, Christian Huygens, dan kawan-kawan, tanpa hasil yang memuaskan. Pascal akhirnya menerbitkan jawabannya sendiri dengan menggunakan nama samaran, Amos de Tonville, yang dikenal dengan anagram Louis de Montalt. Kemudian matematikawan sekarang sering juga menyebut dirinya dengan nama ini. Teori probabilitas. Teori matematik probabilitas menjadi berkembang pertama kali ketika terjadi komunikasi antara Pascal dan Pierre de Fermat, yang akhirnya menemukan bahwa kedua teori Pascal dan matematika probabilitas memiliki kesamaan, meski masing-masingnya tetap berdiri sendiri. Pascal merencanakan menulis makalah tentang itu, namun lagi-lagi cuma cuplikan-cuplikan yang ditinggalkannya, yang diterbitkan setelah kematiannya. Ia tak pernah menulis teori matematik yang panjang lebar berbelit-belit, melainkan tulisan-tulisan pendek yang singkat, jelas, dan abadi. Peran penting Blaise Pascal. Yang pertama ada Blaise Pascal melakukan karya perintis dalam mesin penghitung dan muncul dengan kalkulator mekanik. Yang kedua, membuka mata bagi dunia dengan teori peluang atau probabilitas bahwa peluang menang pada perjudian sangat kecil. Untuk itu hindari, karena judi tidak bisa membuat kaya. Yang ketiga, menciptakan kalkulator mekanik atau kalkulator Pascaline yang sampai sekarang masih besar pengaruhnya bagi kemajuan ekonomi suatu negara. Yang keempat ada dalam matematika sangat terkenal pola bilangan segitiga Pascal yang dapat diartikan sebagai sebuah aturan geometri yang berisi susunan koefisien binomial yang bentuknya menyerupai segitiga. Dan yang kelima, dalam ilmu pengetahuan alam, hukum Pascal yaitu tekanan yang diberikan zat cair di dalam ruang tertutup diteruskan oleh zat cair itu ke segala arah dengan sama besar. Sangat menginspirasi terciptanya peralatan-peralatan yang sampai sekarang tetap digunakan, seperti dongkrak hidrolik, rem hidrolik, mesin hidrolik pengangkut mobil, pompa sepeda, dan mesin pengepres kapas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.